Sudah bergabung melalui daring ada Mas Mufah Nahrawardaya, Jubir Timnas Amin, ada Mas Viva Yoga, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan Bang Rinto Wardana, Juru bicara TKN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Saya mau ke Bang Rinto dulu, karena Pak Ganjar lah kemudian yang mengangkat pembahasan soal bansos di sesi tanya jawab. Ini memang pertanyaannya memang sengaja untuk Pak Anies atau gimana Bang Rinto? Apa jawaban yang diharapkan ketika mengarahkan pertanyaan soal bansos ke Capres 01? Ya, selamat malam buat kita semua. Sebenarnya pertanyaan Pak Ganjar semalam adalah pertanyaan retoris. Maksudnya adalah pertanyaan itu atau jawaban daripada pertanyaan itu orang sudah tahu. Karena apa? Semua mata itu melihat gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pembagian bansos itu saat ini didominasi oleh pemerintah. Memang itu adalah tugas pemerintah. Hanya masalahnya ketika pemerintah yang dikonotasikan saat ini atau diasosiasikan saat ini tidak sedang dalam keadaan netral membagikan bansos itu, maka timbullah persoalan. Kenapa saya katakan tidak netral dalam keadaan membagikan bansos saat ini? Karena apa? Presiden Jokowi itu diasosiasikan, seringkali diasosiasikan, itu ada di pihak 02, Capres 02. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada banyak berita-berita yang menyampaikan bahwa Jokowi itu beberapa kali melakukan pertemuan dengan Capres 02. Apapun alasannya yang bisa dimaklumi oleh publik. Tetapi persoalannya ini kembali lagi kepada sepantasan di dalam sebuah proses demokrasi yaitu Pilpres saat ini, di mana haknya Presiden Jokowi itu adalah Capres 02. Nah tentunya tudingan itu bisa saja dialamatkan kepada Presiden karena apa? Seharusnya ketika anaknya ikut sebagai kontestan dalam Pilpres ini, maka Presiden itu harus menjaga lakunya, harus menjaga tindakannya, supaya tidak terkesan orang mengesankan dia sedang tidak netral. Makanya, Bang Rinto, lalu kenapa pertanyaannya tidak disampaikan saat ditanya jawab antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo? Iya, sebenarnya itu kan cara berdialektika di dalam debat saja itu sebenarnya. Apakah disampaikan secara langsung kepada Pak Prabowo, ataukah disampaikan langsung kepada Pak itu tidak menjadi persoalan. Sebenarnya pokoknya topiknya bukan di situ. Tetapi intinya adalah Pak Ganjar sedang menggugah rasa etika kita bahwa pembagian bansos yang dilakukan saat ini merupakan waktu atau keadaan yang tidak tepat. Karena apa? Kita ini disandera oleh bansos itu. Kenapa? Di satu sisi bansos itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk disampaikan secara satu arah kepada rakyat. Okay. Tetapi di sisi lain, pada momentum yang sama, ada Pilpres yang Rinto? Oleh seorang presiden, apalagi membagikan bansos itu kepada pengguna jalan. Pertanyaannya, apakah presiden itu sebagai jubirnya atau sebagai apa? Nah, ini yang membuat kita miris. Apakah itu pantas? Tapi kan Pak Jokowi, Presiden Jokowi sudah menjelaskan terkait pembagian bansos ini yang disebut untuk daya beli sebagai dampak El Nino agar masyarakat yang kemudian terdampak secara ekonomi ini bisa bertahan, Rinto. Sudah dijelaskan. Sekarang pertanyaannya, kalau hal demikian alasannya, kenapa Presiden tidak membagikan bansos itu di Papua, di pulau-pulau terluar? Karena tidak ada manfaat yang didapatkan dari membagikan bansos di pulau terluar. Apakah mereka tidak berhak? Orang-orang di Papua tidak berhak untuk menerima bansos? Sama haknya, equal haknya kita semua. Jadi yang harus di sini untuk kita pahami bersama adalah terkait dengan bansos yang disampaikan kepada rakyat itu adalah masalah manfaat. Siapa yang harus mendapatkan manfaat dari pembagian bansos ini? Apakah rakyat? Apakah pemberi bansos? Menurut Anda tidak tepat sasaran? Yang mendapatkan manfaat ini adalah pemberi bansos, bukan semata-mata penerima bansos. Seharusnya pemberian bansos ini bersifat satu arah dan pemberi bansos itu tidak mendapatkan apapun. Makanya
terujilah di sini di mana pembagian bansos itu dilakukan. Apakah di Oke, Bang Rinto, kita akan perbaiki nanti audio Anda. Pulau ataukah itu menuai popularitas dan elektabilitas? Baik, Bang Rinto, saya harus ke Mas Viva kalau gitu. Mas Viva, dari 02 sebenarnya Prabowo Gibran tersindir dengan tanya jawab antara Capres 0103 kemarin soal bansos? Tersindir sekali karena kami menyatakan bahwa negara harus hadir dan soalan bansos itu adalah amanat konstitusi pasal 34, fakir dan anak telantar dipelihara oleh negara, dan juga warga negara punya hak untuk kehidupan yang layak. Jadi kalau memberikan bansos kepada masyarakat yang miskin, yang ekstrim, yang absolut, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Dan itu semuanya sudah terlegitimasi dalam Undang-Undang APBN yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi. Jadi bansos ini banyak, ada bansos, ada subsidi, ada hibah. Kira-kira ada 11 jenis bansos, bukan pembagian beras, tapi juga PKH, kemudian BPNT, kemudian bansos untuk dana desa, untuk subsidi listrik, pupuk, energi, dan lain banyak sekali. Kami menyatakan bahwa bansos itu adalah diambil dari pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak gitu loh. Jadi tidak ada kaitannya dengan calon presiden, dengan pilpres, tidak ada. Itu adalah menjadi tanggung jawab dari negara yang sudah ditetapkan antara DPR dengan pemerintah. Untuk jadwalnya juga sudah ditetapkan berdasarkan kepada alokasi anggarannya juga sudah kan melalui Undang-Undang APBN 2024. Dan ini sesuatu yang wajar, Kak. Hak rakyat adalah mereka harus mendapatkan bantuan sosial dari negara. Dan negara wajib untuk memberikan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Kalau kemudian diasosiasikan, ditempel-tempeli, ditafsirkan politik, ya silakan saja gitu. Tapi begini, kalau kemudian apakah ada korelasi signifikan penerima bansos nanti bisa mendapat efek elektoral? Ya belum tentu. Karena apa? Pemilu ini bagian sangat demokratis yang rahasia, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan rakyat juga mengerti bahwa bansos ini adalah uang dari mereka yang dipungut dari pajak dan kemudian oleh pemerintah diolah, dikembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk program perlindungan sosial. Jadi yang jadi masalah sekarang itu dengan bansosnya dong. Tapi kalau bansos dikorupsi itu yang jadi masalah. Kalau kemudian tata aturan, kemudian program, timetable, kita mengikuti pemerintah dan seluruhnya itu menjadi bagian yang sudah diputuskan antara DPR dengan pemerintah. Jadi kalau kemudian hal itu dipersoalkan, silakan saja menyatakan bahwa pasangan 01 atau 03 menolak bansos gitu. Yang kita khawatirkan jangan sampai ada daerah-daerah dalam rangka untuk politisasi menunda bansos agar jangan mencoblos ini, jangan itu. Itu yang tidak kita harapkan. Dikelirkan aja seluruhnya bahwa bansos ini adalah milik rakyat, hak rakyat, terserah rakyat untuk pilpres milik siapa, milik 1, milik 02, milik 03, itu terserah saja. Nah, dalam konteks itu makanya kita tidak boleh melakukan politisasi bansos, tidak boleh. Nah, itu adalah uang dari rakyat untuk rakyat dan dikembalikan ke rakyat. Tafsir-tafsir nempel kepada pemerintah itu silakan saja. Banyak sekali tafsir untuk itu dan kami dari TKN Prabowo Gibran tidak terpengaruh soal itu karena kita akan terus bekerja melakukan konsolidasi, mensosialisasikan program, gagasan dari calon, dan kita menginginkan agar rakyat mengerti bagaimana pilpres ini bisa menang. Oke, Mas Mustafa, seperti yang disampaikan Mas Viva tadi, ini kan juga kesepakatan dari partai sebelum kemudian dana bansos ini bisa digulirkan dan akhirnya diberikan kepada masyarakat, Mas Mustafa. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi juga partai-partai yang sekarang juga mengusung Capres 123.
Sebenarnya kalau istilahnya itu naskah akademik, tanda petik ya, bahasan bansos itu sudah selesai. Nggak ada salah satu partai pun yang akan menolak, nggak ada. Dosa lah kalau ngomong begitu. Semua itu setuju dengan bansos. Kemudian kalau dikatakan yang berbahaya itu kalau dikorupsi, kalau nunggu kapan terbukti korupsi itu nunggu sidang KPK. Tapi masyarakat kan melihat snapshot ya. Snapshot itu apa yang terlihat hari ini, apa yang media massa, apa yang dilaporkan oleh media sosial kepada kita. Nah, ini perlu saya laporkan nih. Mungkin Mas Viva juga lupa nih. Pak Zul itu kan pernah membagikan bansos, lalu mengatakan demikian ya. Kira-kira begini garis ini bansos siapa? Pak Jokowi. Oh, nanti kalau kalau supaya bansos ini tetap berlangsung, pilih Prabowo Gibran ya. Di mana itu Mas Mustafa? Nah, pertama ini. Jadi kalau soal konsep bansos, tidak ada satupun pihak ataupun partai politik atau paslon yang menolak, malah semuanya itu dalam visi itu ingin meneruskan bansos dengan berbagai varian ya, varian plusnya ya. Tetapi praktek-praktek yang tadi saya sebut sebagai oknum itu di mana Mas Mustafa? Mas Mustafa ya? Mungkin bisa dijelaskan di mana itu yang tadi disebutkan supaya tidak menjadi tudingan yang liar. Oh, yang Pak Jul. Itu di mana dan kapan? Pak Jul sudah rahasia umum, itu sudah viral di Twitter, di media sosial. Nanti kalau mau tak kirim linknya. Oke, nanti saya tanya ke Mas Viva kalau gitu ya. Oke, lanjutkan silakan Mas Mustafa. Sudah Pak Viva sudah tahu itu Pak kali ya. Lupa lalai ya. Yang Oke, lanjutkan dulu nanti saya ke Mas Menteri Viva. lain juga sama kok. Menteri-menteri melakukan itu. Pertama, tidak jelas pula para menteri itu dalam rangka kampanye itu sudah cuti atau belum, itu masalah terbesar. Lalu ketika membagikan bansos itu, kenapa harus menyebut seolah-olah itu milik Pak Jokowi? Kan begitu kan? Nah, akhirnya kan muncul di masyarakat, ini adalah namanya politisasi bansos, dan itu sudah rahasia umum lah kalau soal video ini bagi warganet yang punya akun Twitter, akun IG. Tapi harus verifikasi karena kita sebagai media massa harus juga memverifikasi fakta yang kita kalau nggak salah di gitu. Bali ya, kalau nggak salah lagi ada itu udah viral lah videonya. Yang kedua itu, yang ketiga, ketika bansos itu dibagikan di tempat yang tidak semestinya, lalu bergantung pada orang yang lewat, di mana kata-kata bahwa menurut Peraturan Menteri nomor 1 2012 harus diverifikasi, kemudian harus divalidasi. Sekarang kalau di depan istana, Pak Jokowi sendiri yang membagikan, menunggu orang lewat. Bagaimana cara membedakan antara orang miskin, misalkan orang sakit, atau orang yang membutuhkan, orang yang fakir? Gimana cara membedakannya kalau bagian di depan istana, pinggir jalan, nunggu orang lewat? Ini kan nggak ada verifikasi, nggak ada validasi menurut peraturan menteri itu yang ketiga. Jadi ini amburadul nih kalau caranya begini kan. Sebagaimana pertanggungjawabannya. Lalu yang keempat, ya, saya nggak pernah melihat Menteri Sosial itu ada di mana. Bansos itu dibagi-bagikan seluruh Indonesia. Kenapa Presiden itu, saya nggak menyalahkan kosong. Aku hanya ngomong bahwa kemana ya struktur pemerintah dari menteri sampai lurah itu, kenapa mereka tidak membagikan, kemudian dipamerkan di media massa, ini loh pembagian benar itu ada secara struktur dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Presiden cukup memantau, mengunjungi dan seterusnya. Yang terakhir ya saya katakan, bagaimana mungkin kemudian Presiden itu membagikan bansos, sementara di belakang-belakangnya itu hanya ada billboard, ada baliho bergambar Prabowo Gibran. Saya nggak tahu, nggak sengaja atau tidak gitu. Maksud saya ini terus disebut berkali-kali Prabowo Gibran, jadi saya harus kasih kesempatannya ke Mas Viva kalau menjawab. Mas Viva. Silakan aja, silakan. Ya, jadi Bang Yul itu kampanye internal dengan kader di Kendal, Mas Mustafa. Oh, Kendal, oke. Biasalah ya, kampanye itu kan kalau di lapangan itu kan memakai bahasa-bahasa yang sederhana. Ini bansos dari siapa? Dari Jokowi gitu ya, kan tanya begitu. Maksudnya itu dari pemerintahan Pak Jokowi, maksudnya itu begitu. Karena narasi-narasi yang ada di lapangan itu kan bermacam-macam, Mas. Ada hiperbola yang dilebih-lebihkan, pleonasme, dan juga ada personifikasi. Jadi gaya-gaya kampanye itu kan tiap-tiap orang berbeda. Tapi kami meyakini bahwa rakyat itu tahu bahwa yang namanya bansos itu pasti adalah uang rakyat dan kembali kepada rakyat gitu loh. Jadi kalau kemudian efek elektoral itu juga belum tentu ya penerima bansos nanti akan mencoblos 02, itu belum tentu. Karena apa? Sifatnya sangat rahasia, hanya dia dan Tuhan yang tahu.
Kalau kemudian ditafsirkan macam-macam, semakin diamplifikasi, kami malah bersyukur karena ternyata ini yang berbaik hati Pak Jokowi jadinya begitu. Tapi kami meyakini bahwa masyarakat sudah cerdas, sudah paham bahwa tugas dari negara itu adalah untuk melindungi dia, dan fakir miskin, anak telantar itu juga harus dipelihara oleh negara, dan beberapa jenis bansos, hibah, kemudian subsidi, seluruhnya itu untuk rakyat. Tahun 2023 aja ada 1.000 triliun khusus untuk itu. Dan untuk Januari, Februari, Maret ini juga ada, dan itu tabelnya sudah diputuskan antara DPR dengan pemerintah. Gitu Mas. Jadi kita meyakini bahwa bansos tidak boleh dipolitisasi. Tapi jangan kemudian beberapa daerah juga menyandera bansos. Jangan kemudian menunda bansos. Karena dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya Mas Viva. Saya mau ke Bang Rinto. Bang Rinto tadi karena soal Mensos ini disebut termasuk oleh Mas Viva tadi, Ketum PSI mengatakan lebih baik justru bansosnya dikorupsi. Karena kita tahu pada tahun 2021 Mensos Juliari Batubara yang kemudian terkena kasus bansos hingga sudah divonis, artinya terbukti bersalah. Bang Rinto. Ya. Isu dengan korupsi yang terjadi di tahun 2021 ya, 2021-2022 itu adalah isu yang sengaja memang dinaikkan untuk membentengi tindakan-tindakan yang menurut kami adalah untuk soal tindakan yang dilakukan oleh Presiden sekarang dalam membagikan bansos itu tidak apa-apanya dan dibandingkan dengan kasus yang melibatkan Pak Juliari Batubara tahun 2021 waktu itu. Nah, kalau kita melihat seberapa besar sih dampak daripada ini tindak pidana perkara ini sudah inkrah ya. Betul, sudah inkrah. Sekali lagi saya katakan sudah inkrah. Pak Juliari Batubara sedang menjalankan hukumannya atas hal itu. Tetapi apakah dampak perkara korupsi yang dilakukan pada waktu itu adalah sampai mengakibatkan tertahannya atau batalnya bagian bansos? Tidak. Itu kalau nggak salah sekitar 32,48 itu kerugian negara itu. Sementara bansos pada tahun 2000, anggaran bansos pada 2020 itu 468,2 T. Bang Rinto, tapi kalau pertanyaannya Bang Rinto, lantas bagaimana dong kelola bansos yang tepat agar tadi tidak kemudian bisa dikorupsi lagi? Yang oleh 03 misalnya. Iya, makanya kan begini. Ini kan namanya sengaja diperhadapkan vis-a-vis antara korupsi yang terjadi di 2021 dengan tindakan membagikan bansos tanpa etika gitu loh. Jadi soal membagikan bansos di jalan raya dengan penerima bansos yang acak itu lebih baik daripada korupsi yang pada tahun 2021. Jadi sebenarnya ini hampir kalau kita katakan sebuah kejahatan, hampir sama. Karena apa? Itu melanggar etika atau rasa masyarakat. Karena di luar pulau sana masih banyak orang yang berhak menunggu bansos itu. Kenapa Presiden tidak ke sana membawa ratusan bansos ke sana, ribuan bansos ke sana untuk dibagikan? Karena apa? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Apakah bansos ini terkait dengan bansos ini kan masalah manfaatnya. Saya menerima manfaat daripada bansos itu saya akan kembalikan ke sana. Apakah rakyat jelas atau pemberi bansos itu menjadi persoalan, makanya menjadi runyam. Lalu peristiwa tahun 2021 adanya korupsi bansos, ya kan? Tapi tentu itu harus menjadi lebih dilakukan dengan membagi bansos di jalan-jalan begitu. Tapi tentu itu bisa menjadi pembelajaran juga kemudian tidak terulang. Tentu kita tidak harapkan ada korupsi di bansos. Oleh karena itu saya kasih kesempatan ke Mas Mustafa dari 01. Memang tawaran seperti apa yang kemudian dihadapkan kepada masyarakat tata kelola bansos yang kemudian bisa memperkecil kemungkinan atau bahkan menghilangkan kemungkinan bansos dikorupsi agar tahun apa yang terjadi 2020-2021 tidak terulang lagi? Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan, perlu saya komentari dulu. Saya garis bawahi soal waktunya korupsi. maaf sekali terbatas 2 menit, Mustafa silakan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Tapi ini penting perlu jelasin. Korupsi itu bisa terjadi kapan saja, termasuk yang Mas Viva juga katakan, ini belum tentu berefek elektoral. Belum tentu juga nanti ada korupsi. Jadi harus fair ya ngomongnya. Korupsi ada di semua kementerian, ada di semua kasus, ada di semua partai ada koruptor. Kan berarti kemudian menakut-nakuti seolah-olah dengan cara Pak Jokowi sekarang ini dengan mengait-ngaitan, dengan menelkan di saat-saat pemilu, kemudian ini menakut-nakuti harus sekarang harus dirapel, nggak begitu juga. Mas, korupsi itu bisa terjadi kapan, bahkan yang sekarang seperti Suci nanti pun bisa sekali-kali tangkap koruptor juga seperti kepala ketua KPK kan, sama aja kan. Oke ya. Kemudian untuk tim Amin ya, Pak Anies mengatakan untuk bansos ini kita akan teruskan semua program Jokowi yang baik kita teruskan. Yang berarti tetap akan bansos plus itu ya. Jadi ada plus namanya, sebarannya harus tambah baik, kemudian sasarannya harus betul-betul tepat sasaran, kemudian termasuk jumlah, kemudian validasinya juga sama. Jadi tidak seperti sekarang ini asal-asalan, pembagiannya juga seperti yang kita lihat di televisi. Sepertinya ini hanya memanfaatkan momen ya ketika mendekati pemilu, ini kemudian dirapelnya. Tentu masyarakat sudah pandai kan, bisa menyimpulkan masyarakat itu. Jadi pandainya masyarakat itu bukan karena pernyataan, tapi juga bisa mengkritik. Itu yang perlu saya katakan. Jadi pandainya masyarakat itu bukan berarti mau diatur dengan pencitraan, tapi masyarakat juga bisa menilai. Lihat aja di media sosial itu, semua orang ngamuk-ngamuk gara-gara Pak Jokowi itu membagikannya dengan cara-cara tidak etis seperti itu kan. Jadi mohon maaf sekali, kritik masyarakat itu terima saya dengan baik. Semua partai saya yakin semua ingin pencitraan, tetapi kalau pencitraannya masyarakat juga pandai tahulah bahwa itu pencitraan, bahwa itu lebay, berlebihan, bahwa itu kurang baik dilakukan oleh presiden maupun oleh menteri-menteri yang sampai sekarang nggak jelas itu cuti apa enggak, hanya di mana-mana itu. Oke, terima kasih Mas Mustafa, Bang Rinto dan juga Mas Viva. Sayang sekali kita sangat singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat Bapak-bapak.